Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala semua yang di langit dan yang di bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dimuliakan oleh seluruh makhluk yang di langit dan yang di bumi. Wa huwal aziz al-hakim. Allah taala itu yang dia maha perkasa dan dia yang maha bijaksana. Allah taala selalu menggunakan kedua sifat ini untuk dan itu berkali-kali yang mendominasi di antara sifat yang lainnya, untuk menunjukkan bahwa kedua sifat inilah yang mendasari segala perbuatannya Allah Ta'ala. Gitu ya. Kedua sifat inilah yang mendasari perbuatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya misalnya manusia katakan seorang yang mulia dia, yang kuat, dan kemudian dia bijak. Ada orang kuat tapi tidak bijak, dia salah perbuatannya. Ada lagi bijak tapi lemah, tidak berbuat apa-apa dia. Dia tahu tapi tidak bisa. Ada yang bisa tapi tidak tahu. Ya. Ada yang kuat tapi tidak tahu. Ada yang lemah, ya, tapi dia tahu. Kedua orang ini, ya, yang satu kalau kerjakan salah, yang satu tidak kerjakan apa-apa lah. Tapi Allah Ta'ala tidak. Dia yang maha kuat, perkasa, dan dia tahu apa yang mesti dikerjakan. Apa yang mesti dikerjakan. Oleh karena nantinya Al-Aziz itu dikaitkan dengan Azizur Rahim. Dia yang perkasa dan dia yang menyayangi. Dikaitkan dengan Azizun Alim, dia yang kuat dan dia yang mengetahui. Gitu ya. Alim nanti dikaitkan dengan Hakim, Alimun Hakim, Hakimun Alim. Gitu ya. Hakim, Alimun Hakim, Hakimun Alim. Tidak ada Hakimun Aziz, tidak ada. Tidak ada Hakimun Aziz, tidak ada. Yang ada itu Aziz baru Hakim. Tidak ada. Kalau Hakimun Alim, Alimun Hakim ada. Wa kana Allahu aliman hakima. Ya, ada. Ya, innallaha alimun hakim, ada. Tapi kalau Hakimun Aziz tidak ada. Yang ada itu Azizun Hakim, Azizan Hakimah. Gitu. Artinya orang itu dia setelah dia kuat baru dia bisa menjadi bijak. Kalau orang itu lemah tidak bijak dia. Gitu ya. Kalau lemah tidak bijak. Karena yang dia pikirkan itu hanya dirinya sendiri. Dia lemah. Begitu ya, dia lemah. Gitu ya. Makanya orang perempuan tidak bisa menjadi hakim, karena dia lemah. Dia lemah. Karena dia lemah, jadi yang dia pikirkan itu keselamatan dirinya sendiri. Gitu ya, bukan pada tingkat pengorbanan. Kalau orang laki tidak,
Dia kuat, makanya dia harus bijak, jangan dia diatur oleh orang perempuan. Begitu loh maksudnya Allah Ta'ala itu. Baik. Ayat 2 ceritanya para sahabat itu satu sama lain dari kami ini saling berbicara, ya. Coba di antara kalian ada yang mau ketemu Nabi SAW dan bertanya kepada beliau, ya, ayyul a'mal ahabu ilallah, perbuatan apa yang paling disukai oleh Subhanahu wa taala. Coba di antara kita ada yang mau berdiri bertanya pada Nabi SAW, perbuatan apa yang paling disukai oleh Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang berani berdiri. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengirim seseorang dan mengumpulkan kami dan membacakan kepada kami surat As-Saff ini, di mana di antaranya apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kalian itu suka berbicara sesuatu yang kalian itu tidak mampu mengerjakannya. Kalian berbicara apa ya perbuatan yang terbaik yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti kalau disebutkan belum tentu kalian bisa. Ya, belum tentu, itu berat. Sama dengan misalnya kita bertanya kepada seorang anak misalnya, kamu mau beli apa nak? Ya dia milih barang yang paling mahal. Milih ini loh, ini mahal loh lah. Katanya tadi suruh milih barang yang paling dia suka. Ya ini, ya tapi ini mahal loh lah. Gitu ya. Jangan memberikan pilihan terlalu luas. Nah, gitu ya. Ini sebelum dia milih, kita milih dulu. Ini saja ya. Nah, gitu ya. Itu bagus Pak, sudah tahu. Itu mahal. Itu mahal. Jadi sebelum dia milih, kita milih dulu. Gitu ya. Mumpung dia belum milih, kita milih dulu. Nah, kalau dia milih paling bagus. Nah, gitu ya. Akhirnya kita terpojokkan. Nah, Allah Ta'ala memberitahu, jangan memberikan pilihan kepada Allah Ta'ala, karena barang yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulia sekali. Apa? Innallaha kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar, gitu ya, sungguh suatu kebohongan yang besar dalam pandangan Allah Ta'ala kalau kalian itu berbicara sesuatu lah, ya, yang kalian itu tidak bisa mengerjakannya lah, gitu ya. Suatu kemarahan yang besar dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kalian berbicara sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Itu membuat kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Al-maqtu dan al-bughd sama. Gitu ya. Al-ghadab, gitu ya. Kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu besar terhadap sesuatu yang kalian ucapkan tetapi tidak kalian kerjakan. Tidak boleh. Apa permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala itu suka, senang kalau seseorang itu gitu ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala saffan, bersaf-saf, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang begitu kuat. Begitu ya. Ini sebenarnya cara mengatur pasukan orang Romawi. Orang Romawi itu begini cara mengatur pasukannya. Gitu ya, tidak seperti Yunani atau Sparta. Orang Romawi lebih teratur, ya, bersaf-saf. Gitu ya. Orang Romawi itu lebih teratur, dia bersaf-saf. Dia punya tameng. Lalu tameng itu diletakkan di atasnya begini. Itu yang ngajari pasukan anti huru-hara itu orang Romawi. Itu caranya orang Romawi itu. Untuk menghindari lemparan tombak, ya, begitu ya. Jadi itu saf-saf ini sebenarnya caranya orang Romawi. Yang para sahabat ya belum pernah melihat, tapi diajarkan. Jadi perang itu bukan lari semua, tidak, bersaf-saf, berdinding, berlapis,
begitu, berdinding berlapis. Itu yang diajarkan oleh Allah Taala kepada sahabat. Itu safwan, bersaf-saf. Nah, oleh karenanya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat. Kita di dalam sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala diminta untuk berdiri rapat. Itu pelajaran itu, itu ya. Hendaknya kita kalau sholat itu diminta untuk merapatkan, gitu ya, soft, jangan meninggalkan furjah, kata Rasulullah. Celah untuk siapa? Untuk syaitan, tidak boleh rapat seperti itu. Sehingga kami, kata sahabat dulu, kami merapatkan kaki kami, pundak kami, begitu. Nabi pernah melihat ada orang agak maju sedikit, lalu beliau minta untuk orang itu untuk mundur, begitu ya. Jangan kalian itu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan berselisih, nanti hati kalian juga begitu. Begitu ya, jangan kalian berselisih begini, nanti kalau hati kalian juga begitu. Harus rapat, bayangkan. Ini Nabi ajarkan belum perang, ini belum perang nih. Di masjid sudah diajari. Bayangkan pasukan itu tidak pernah diajari baris berbaris dan sebagainya. Diajari sahabat itu, gitu ya. Tentara itu diajari berbaris dan sebagainya. Itu penting, gitu ya. Berbaris itu menunjukkan keseragaman, keselarasan, kebersamaan, persatuan kekuatan. Begitu loh, pentingnya berbaris itu. Bukan soal jalan-jalan baris itu, tidak. Gitu ya. Ada kebersamaan, ada keselarasan, gitu ya, ada persatuan, ada kekuatan. Itu penting. Makanya kita sholat diajarkan kita bersaf-saf, gitu ya, berdiri rapat, lurus, gitu ya, tidak boleh ada celah dan sebagainya, supaya hati kita pun lurus. Baik, selanjutnya Allah Ta'ala kasih contoh dalam Al-Quran, surat An-Nisa 7778. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kamu tidak tahu orang yang dikatakan kepada mereka kufu aydiyakum wa aqimus shalah. Hendaknya kalian itu tidak usah perang, dirikan salat, wa atuz zakat. Ya, terima kasih. Wa atuz zakat. Teruslah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, waktu diwajibkan peperangan, idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw asyadda khasyah. Mereka itu takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Wa qul rabbana lima katabta alaina al-qital, ya Allah kok pakai perang? Laula akhartana ila ajalin qarib, coba kamu tunda kami, beri waktu, gitu ya. Apa kata Allah Ta'ala? Kul mata dunia qalil, gitu ya. Perhiasan dunia ini yang kalian jaga, yang kalian mau nikmati sedikit. Wal akhirah khairul littaqwa, akhirat lebih baik buat yang bertakwa. Kesempatan untuk berperang itu tidak datang terus, tidak. Kesempatan perang itu mungkin satu kali saja. Orang membela Allah Ta'ala itu bukan harus setiap saat, tidak. Begitu ya, tidak setiap saat. Afdhalul jihad qaulul haq inda sultanil jair. Ucapan jihad yang paling besar itu adalah ucapan yang benar di depan seorang penguasa yang zalim. Itu satu kali itu, bukan terus, tidak harus selalu, tidak. Kadang-kadang orang itu berhadapan dengan suatu keadaan di mana dia mesti bicara, dan itu berbahaya. Ya, dan itu berbahaya lah. Jadi jangan dianggap bahwa jihad itu terus menerus, tidak harus, gitu ya. Tetapi tidak langsung jihad berhari-hari, setiap hari berangkat ke masjid 5 kali loh. Itu perlu kesabaran itu. Perlu sabar, istiqomah ke masjid, baca Al-Quran, berzikir. Itu semua memberikan kedisiplinan. Kalau orang hidup tidak tentara, dia tentara. Kenapa tentara itu kok tidak mau perang baru latihan? Udah bisa. Bukan begitu caranya. Begitu ya. Tentara itu mau perang baru latihan, udah bisa. Gitu ya.
dia terus berlatih. Terus dia berlatih. Dia berlatih, gitu ya. Kemudian begitu disuruh perang bisa dia. Gitu ya. Bayangkan mereka itu diminta bahkan terjun payung di malam hari, loh, bayangkan. Terjun payung di malam hari. Pagi hari sudah membuat gemeter terjun payung itu. Ini malam hari loh. Nanti turunnya di mana ini? Kalau turunnya di hotel ya tidak apa-apa. Terjun, ini ada hotel, tidur sebentar ya, besok pagi dilanjutkan. Ini di hutan terjunnya ini. Begitu ya, di hutan. Begitu ya. Kalau jatuh di atas perutnya singa bagaimana? Begitu ya. Bukan main-main ini, hutan ini. Begitu loh. Sungguh sangat berbahaya. Tapi ya itulah tentara lah. Atau jatuh di rawa-rawa lah. Begitu ya, jatuh di rawa-rawa loh ya. Ada ularnya, ada buayanya loh, bayangkan. Kita berjalan di kegelapan malam, gelap sudah ketakutan, gelap. Wah, gitu ya. Ini ada kuburan ketakutan kita. Ini hutan, ada buaya, ada ular lah. Begitu ya, tentara, namanya orang perang. Kalau terjun di pendaratan dan sebagainya, gitu ya. Kalau terjun di siang hari, ya kelihatan musuh ditembaki, belum sampai tanah sudah mati dia. Begitu ya. Inilah yang terjadi orang perang. Namanya orang perang itu harus mengeluarkan segala keberaniannya. Itu tidak pakai iman pun terjadi. Apalagi yang pakai iman. Allah Ta'ala kasih tahu kepada kita semua. Gitu ya. Allah Ta'ala katakan wala tudlamuna fatila, kalian berbuat itu tidak dikurangi sedikit pun. Aina ma takunu yudrikkumul maut wala kuntu fi burujin musyajjadah. Dimanapun kalian berada, kalian masih ditemui oleh kematian. Jadi tidak perlu lari dari kematian, tidak bisa orang itu. Tidak perlu orang lain dari kematian karena gitu ya, karena jihad itu, kesempatan jihad itu bukan diberikan kepada semua orang, bukan kepada semua orang. Makanya orang yang beriman pada waktu mereka itu perang Ahzab, mereka melihat orang kafir, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana wa rasuluh. Ini yang Allah Ta'ala janjikan dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu rasuluh, benar Allah Rasulnya. Minal mu'minin rijalun sadaqu ahdullah alaihi. Di antara orang beriman itu ada yang membenarkan janji mereka kepada Allah Ta'ala. Faminhum man qada nahba, ada yang mati, yang sudah memenuhi nazarnya. Wa minhum man yantazir, ada yang menunggu mau mati, bayangkan. Menunggu matinya. Wa badalu tabdila, tidak mereka rubah. Jadi mereka siap untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena mereka berkeyakinan bahwa ini semua adalah ada surga di baliknya loh. Lah yang saya heran itu apa mereka itu melihat surga? Kok bisa-bisanya mereka itu cinta kepada Allah Ta'ala? Ini semua bukan terjadi gitu ya, dengan begitu saja. Ini semua terjadi karena rasa cinta kepada dunia sudah keluar. Begitu ya, rasa cinta dengan dunia sudah keluar. Bisa dia mencari akhirat. Kalau rasa cinta pada dunia masih ada, tidak bisa. Dia mencari akhirat tidak bisa. Kalau sudah keluar dengan sendirinya karena iman yang masuk dalam hatinya dan keluar dengan sendirinya rasa cinta tadi, dia kepingin balasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan buat saya untuk gitu ya, untuk mendapatkan surga yang di dalamnya itu tidak hanya kenikmatan tapi juga kemuliaan. Tidak hanya kemuliaan tapi juga kenikmatan dulu. Itu akhirat. Dunia ini apa saja? Coba tolong jelaskan, gambarkan bahwa dunia ini menarik bagaimana sih? Gitu ya, bagaimana? Oh, menariknya itu karena apa? Ya karena saya itu gitu ya. Kenapa? Ya punya rumah yang besar lah. Terus kenapa? Besar lah. Bisa ambekan, bisa bernapas. Orang yang rumahnya kecil ya bisa bernapas. Kenapa? Pakai oksigen. Rumahnya kecil ya bisa bernapas ya. Begitu ya. Anda itu tempat tidurnya besar, bisa tidur. Semua orang bisa tidur. Kalau ngantuk bisa tidur. Gitu ya. Malah yang tempat tidurnya besar belum tentu bisa tidur. Nah, gitu ya. Anda saya itu kalau punya villa di mana ya, di tengah gunung sana, gitu ya. Lah petaninya pada punya villa petaninya, gitu ya. Hai petani, Anda tidak perlu villa, Pak. Ini villa saya, gitu ya.
ini villa saya. Oh begitu ya. Anda tidak kepingin punya rumah di kota, enggak. Di sini saja menyenangkan lah. Begitu ya. Wahai orang kaya, Anda tidak kepingin punya rumah di desa saja, tidak ke kota. Oh tidak mau, saya mesti ke kota loh. Ini petani tidak mau ke kota dia. Petani gitu ya, di desa tidak mau ke kota dia. Enak di desa, ada udara yang begitu bersih, pemandangan hijau semuanya, makanan ada, tempat tidak bisa tidur saya kenapa? Bisa tidur saya, tidak kekurangan apapun, tidak pernah periksa darah, ada. Mana dokternya ada, puskesmasnya jauh, tidak ada masalah, begitu ya, tidak ada masalah petani, begitu ya, biasa saja dia, begitu ya. Anda tidak kepingin pindah kota, tidak kepingin lah, gitu ya. Jadi kebahagiaan itu relatif, jangan ditetapkan begini bahagia itu jangan, gitu ya. Bahagia itu jangan menurut kita, jangan kita mengatakan bahwa bahagia itu kalau begini loh, gitu ya. Tidak boleh. Kebahagiaan itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kebahagiaan namanya, gitu ya. Selain dari itu bukan kebahagiaan, gitu ya. Artinya pas saya balik, kalau orang itu lupa kepada Allah Ta'ala, itu tidak bahagia, bukan bahagia namanya. Selama orang itu ingat pada Allah Ta'ala, ya itu bahagia namanya. Tetapi repotnya, tidak semua orang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan untuk apa? Untuk bisa mengingat Allah Ta'ala. Dan pada akhirnya tidak semua orang diberi kesempatan untuk bersyukur. Yang mengatakan Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba saya yang bisa bersyukur loh. Begitu ya. Tidak semua orang bisa memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Berupa waktu, berupa kesehatan, berupa iman. Tidak semua orang. Dia diberi waktu, kesehatan, iman, tetapi belum tentu menghasilkan pahala yang begitu besar. Ada orang yang bisa menggunakannya, ada pakai bangun masjid, sedekah di sana sini, ada, bisa dia, gitu ya, ada. Tapi tidak semua orang. Ada yang menggunakan waktunya untuk baca Al-Quran, berzikir, ada. Jadi tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala dari nikmat yang dia terima. Baik. Allah Ta'ala ngasih contoh kepada orang-orang yang tidak syukur sekarang. Saya baca ayatnya. Ayat 5 surat As-Saff. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamun anni rasulullah ilaikum. Waktu Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian mengganggu saya? Mengganggu di sini dalam arti tidak mentaati Nabi Musa. Mengganggu namanya. Disuruh begini tidak mau, suruh gini tidak mau, suruh gini tidak mau. Gitu ya. Nabi Musa tidak ditaati. Gitu ya. Itu buat seorang nabi, seorang rasul suatu gangguan. Gitu ya. Suatu penderitaan. Gitu ya. Artinya Allah kasih gambaran ini loh. Contohnya orang suatu kaum yang ketemu Rasul tapi tidak syukur loh. Mau seperti ini apa? Gitu ya. Mau seperti ini apa? Gitu ya. Sudah mereka itu oleh Allah Ta'ala lewat nabinya diberi kesempatan untuk masuk ke Palestina. Gitu ya. Apa kata mereka kepada Musa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Kamu berangkat sendiri sama Tuhan, kami tunggu di sini lah. Begitu ya. Ini contohnya. Contohnya orang yang tidak mau mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Sabah contohnya. Diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan jihad lagi, di bawahnya jihad. Syukur yang biasa saja. Surah Sabah di mana mereka diberi tanaman-tanaman yang begitu banyak. Begitu ya. Apa kata mereka? Rabbana ba'id baina asfarina. Jauhkan di antara perjalanan kami ini. Siapa perjalanannya dimudahkan oleh Allah, tidak dijauhkan. Apa yang terjadi? Seluruh kenikmatan itu hilang. Jadi bersyukur itu perlu dibangkitkan. Lewat apa? Lewat ilmu. Artinya saya tahu bahwa ini berguna, bermanfaat. Begitu loh. Kalau andaikan kita itu ngerti, gitu ya. Andaikan kita tahu mengerti manfaatnya pahala yang Allah Ta'ala siapkan, gitu ya, buat orang-orang yang mati syahid atau orang yang membela di jalan Subhanahu wa Ta'ala, mau perang kita. Karena kita tahu bagaimana besarnya manfaatnya jihad fisabilillah. Begitu ya.
Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Waktu mereka itu melenceng begini, hati mereka melenceng oleh Allah Ta'ala, hati mereka dijadikan melenceng, tidak kembali. Falamma zaghu, melenceng hati mereka, Allah Ta'ala jadikan hati mereka itu melenceng, tidak kembali ke dalam jalan yang benar. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Ta'ala tidak ngasih petunjuk orang fasik. Orang yang sengaja keluar dari fitrahnya, dari imannya, menjauhi kebenaran, untuk apa dikasih petunjuk? Untuk dikasih petunjuk. Gitu ya. Orang yang dikasih petunjuk itu orang yang mau petunjuk, tapi mungkin dia berat sekali. Ya Allah, tolong bantulah saya ya Allah untuk bisa menerima petunjuk ini. Ada usaha, bukan usaha sebaliknya menjauhi petunjuk Allah Ta'ala. Tidak boleh lah. Orang misalnya sekolah, belajar, nilainya jelek, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau udah belajar salah lah. Tidak sekolah salah lah. Sudah disekolahkan, belajar, hasilnya jelek, ya tidak apa-apa lah. Gitu ya. Kita hidup sudah berusaha, hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, ya tidak apa-apa. Tetapi tidak berusaha sama sekali, itu adalah suatu kesalahan sebenarnya. Ayat 6, wa idh qala Isa bin Maryam. Nah, lihat di sini. Tadi Nabi Musa, sekarang Nabi Isa. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Tadi Nabi Musa berkata, gitu ya, anni rasulullah ilaikum. Saya utusan Allah Ta'ala pada kalian. Nabi Isa berkata, inni rasulullah ilaikum. Saya utusan Allah Ta'ala pada kalian. Sama. Gitu ya, sama ucapannya. Tetapi ada tambahnya, musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Saya membenarkan Taurat. Saya benarkan itu betul isinya Taurat itu. Nah, yang pertama. Dan yang kedua, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya ini membenarkan akan datangnya seorang utusan Allah Ta'ala yang datang sesudah saya, yaitu apa? Yang namanya Ahmad. Namanya itu Ahmad. Sama Ahmad, Muhammad sama saja. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Saat itu datang, penjelasan itu datang, mereka mengatakan inilah sihir yang jelas. Baik, saya kembali kepada ayat yang tadi. Nabi bersabda bahwa nama saya itu Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Hashir, wa ana al-Muqaffi, wa Nabiur Rahmah, wa Taubah, wal Malhamah. Nah, jadi Nabi itu namanya tidak hanya Muhammad tapi juga Ahmad. Itu juga beliau jelaskan dalam sabda beliau sendiri. Beliau bersabda, gitu ya, Rasulullah bersabda, inni abd indallahi la khatamun nabiyyin. Saya sudah tertulis sebagai penutup para nabi. Wa inna Adam la munjadil fi tinati. Nabi Adam masih jadi tanah. Lah. Wa sa'unabbiukum bi awwali dzalik. Saya beritahukan apa permulaannya. Dakwatu Nabi Ibrahim. Doanya ayah saya yaitu Nabi Ibrahim. Wa bisyaratu Isa bi, dan pemberitahuan oleh Nabi Isa mengenai saya. Wa ru'ya ummi allati ra'at, dan mimpi yang dilihat oleh ibu saya. Nah, wa kadzalika ummahatun nabiyyin yarawna, dan begitu semua ibunya para nabi melihat dalam mimpinya nanti anaknya ya akan menjadi seorang nabi. Nah, pertama Nabi Ibrahim mendoakan, kedua pemberitahuan oleh Nabi Isa, dan yang ketiga ibunya beliau melihat dalam mimpi. Tetapi semua itu terjadi sesudah keputusan Allah Ta'ala yang menyatakan bahwa saya yaitu Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Nah, sudah tertulis, gitu ya. Dan tidak itu saja, bahwa kalau gitu ya, kalau nabi itu datang dimanapun kapanpun nabi itu datang, wa id akhadna mitsaqan nabiyyina dalam surah Al-Imran, lama atatukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minu bihi wa la tansurunna. Nah, gitu ya. Semua nabi dikasih oleh Ta'ala wanti-wanti, kalau ada datang seorang rasul yang membenarkan kalian, kalian harus membenarkan dia. Nah, gitu ya. Qalu aqrartum wa akhadtum ala dalakum isri, sudah kalian mau megang itu, qalu aqrarna ya Allah. Nah,
Jadi kalau Nabi itu diletakkan zamannya Nabi Musa misalnya, tiba-tiba dijatuhkan beliau, Nabi Musa harus ikut beliau. Tiba-tiba Nabi Isa harus ikut beliau. Nah, gitu ya. Ini istimewanya Nabi SAW. Nah, jadi perlawanan kepada Nabi SAW besar sekali, gitu ya, besar sekali kalau begitu. Karena para Nabi pun oleh Allah Taala diharuskan membela beliau. Begitu ya. Tiba-tiba mereka-mereka yang tahu siapa beliau tidak mendukung beliau. Lalu apakah orang-orang semacam ini kita harapkan kebaikannya? Orang yang melawan para nabinya, kemudian mendustakan nabi kita, lalu kita mau kerjasama membunuh kita, kerjasama membantai kita. Orang Yahudi, jangankan selain satu darah pun perlu dibantai, gitu ya. Tiba-tiba mana kita di sini di Indonesia beli makanan murah, subsidi ada, Israel tidak ada, makanan mahal, tidak ada, mereka merahmati bangsanya sendiri, etnis sendiri tidak ada. Nah, gitu ya, tidak ada, makanan mahal dan sebagainya. Begitu ya, itu di Israel. Nah, begitu ya. Lalu tiba-tiba kita minta mereka yang sudah melawan para rasul, membunuh para rasul dan para nabi, dan orang-orang beriman, kita ajak kerjasama untuk apa? Untuk apa? Gitu ya? Ya untuk membunuh diri kita sendiri. Nah, ini jelas yang mengatakan Allah Taala. Gitu ya? Kita ngajak kerjasama orang yang biasa bunuh orang, ya kita yang dibunuh. Begitu ya? Kecuali kita bayari dia. Kamu saya bayar ya, jangan bunuh saya. Ya gampang, tidak apa-apa lah. Gitu ya. Tapi kalau uangnya tidak ada, ya kita yang dibunuh lah. Begitu ya. Kita punya anjing, punya harimau, singa, hewan-hewan buas. Ini hewan ini nurut sama saya. Ya dikasih makan. Ya dikasih makan, ya kita yang dikeleduk, yang dimakan. Nah, gitu ya. Bukan suatu kebanggaan. Nah, gitu ya. Ini juga Bani Israil begitu, orang Yahudi. Selama mereka yang melawan Allah Ta'ala itu kita jadikan sebagai teman. Para nabi dibantai, para rasul dibunuh, orang beriman pun juga begitu. Gitu ya. Ini pelajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas. Gitu ya. Saya lanjutkan. Dan di sini ayat 7. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Siapa orang yang lebih zalim dari orang yang menciptakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dan dia pada saat yang sama diajak untuk kembali kepada Islam. Nah, wa man azlam mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba. Pertama, siapa orang yang lebih zalim dari orang yang sengaja menciptakan kesyirikan, padahal dia saat itu sudah dikasih tahu untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Gitu ya. Lain orang tidak tahu berbuat syirik, dia tidak tahu. Nah, ini tidak, sudah tahu dia. Pada saat dia membuat kebohongan itu, ada yang memberitahu jangan, tidak boleh mempersekutukan Allah Ta'ala, harus mengesahkan Allah Ta'ala. Udah bisa menciptakan kebohongan, itu yang penting. Apa ada orang yang lebih zalim dari ini? Yang sudah tahu bahwa itu salah, dia kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah Ta'ala tidak ngasih petunjuk orang yang zalim. Orang yang sengaja mempersekutukan Allah Ta'ala, orang yang sengaja menghilangkan Allah Ta'ala. Orang semacam ini, orang yang sengaja menghilangkan aturan. Kalau ada orang yang sengaja, yang dengan sengaja sadar tahu, gitu ya, melawan Allah Ta'ala, berarti dia itu mau berbuat kerusakan. Saya ajari, gitu ya. Jadi orang kafir itu di dunia kerjaannya itu berbuat kerusakan. Kenapa? Karena dia dengan sengaja tidak mau beriman Allah Ta'ala. Kalau orang beriman, tidak. Orang beriman karena dia beriman, karena mentaati Allah Ta'ala, taat pada Allah Ta'ala, dia tidak mau merusak. Ini bedanya. Jadi bagaimanapun orang kafir itu selalu kerjanya itu berbuat kerusakan. Oleh karenanya tidak perlu kita kaget, gitu ya, orang kafir berbuat kerusakan baik dari segi informasi, merusak isinya kepalanya orang, gitu ya, merusak isinya kepalanya orang, merusak hatinya orang, jiwanya orang, merusak badannya orang.
gitu ya, atau bahkan membunuh orang, atau bahkan merusak bangunan, itulah yang dikerjakan oleh orang kafir. Gitu ya, kerjanya orang kafir itu begitu, gitu ya. Selalu mereka itu menciptakan kerusakan. Apa yang terjadi? Selalu ada keresahan, gitu ya. Tidak ada ketenangan, tidak ada rasa cinta, gitu ya. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa saling menghormati, menghargai dan sebagainya. Tidak ada. Satu sama lain takut dia, jangan-jangan begini, jangan, gitu ya. Makanya mereka butuh narkoba untuk apa? Supaya tenang mereka. Karena mereka hidupnya tidak tenang, gitu ya. Mereka hidupnya tidak tenang, jadi mereka minta narkoba itu dilegalkan, gitu ya. Antara kopi dan kokain tidak akan hilang di dunia ini, gitu ya. Kopi dan kokain tidak akan hilang. Selama orang itu butuh kopi, dia butuh kokain. Gitu ya. Jadi orang tuh kalau kita tidak butuh kokain, tapi kan kita butuh kopi. Ada lagi yang tidak hanya kopi, ada kokainnya sekali. Perlu dia, kan dia butuh ketenangan. Kenapa? Karena tidak beriman dia. Tidak beriman. Gitu. Ada yang sekedar tidak beriman. Ada lagi tidak beriman dan berakibat menciptakan kerusakan. Ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah Ta'ala dengan lidah mereka, ucapan mereka, agar manusia tidak tahu kebenaran. Kalau tahu kebenaran, jadinya apa? Agar manusia itu tidak bermoral. Kalau tidak bermoral, jadi binatang loh. Begitu ya, tidak ada kemuliaan. Itu tujuannya mereka. Mereka tidak mau dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Seperti dengan iblis. Iblis itu tidak mau dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dia memilih diazab di neraka, dihina dengan azab di neraka, tidak mau dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, mereka ini ngajak orang beriman, tidak usah beriman, tidak usah mulia, gitu ya, Allah Ta'ala, tidak pakai sholat, tidak pakai ini, tidak pakai ini. Nah, jangan kita menuruti mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Ta'ala akan menyempurnakan petunjuknya meskipun orang kafir itu sangat-sangat marah kalau lihat kita orang beriman itu menjengkelkan kita itu. Kita tuh menjengkelkan, ibadah terus, taat terus, begitu ya. Sudah dibantai, ya ada habis-habis lah, begitu ya. Sudah diginikan tetap ada, dikasih narkoba, ya tidak berhasil lah, begitu ya. Tidak bisa. Allah Ta'ala yang menyempurnakan. Sudah dikirim sekian ribu orang belajar Islam di negaranya kafir, yang seharusnya mereka itu berkontribusi dalam merusak agama ini, ya tidak rusak agamanya lah, begitu ya. Seharusnya mereka yang disekolahkan di negaranya orang kafir itu harus merusak Islam, ya tidak rusak Islamnya lah, begitu ya. Ya tidak rusak Islamnya, karena sudah dirusak begitu, ya tidak rusak lah, begitu ya. Bayangkan besar loh, begitu ya, jumlah mereka yang sekolah mungkin lebih besar daripada yang sekolah di Madinah barangkali. Jumlah yang sekolah di Eropa, di Amerika lebih besar dari jumlah orang yang sekolah di Madinah. Begitu ya, banyak sekali mereka. Begitu ya. Nanti mereka dikasih kesempatan nulis di majalah-majalah terkemuka, koran terkemuka, agar orang semuanya terpengaruh. Ia tidak terpengaruh. Baik. Huwallazi arsalahu bil huda wal haq liyudhhira 'ala dini kulli. Allah Ta'ala yang mengirim Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar berkuasa di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik itu tidak suka, tidak senang, gitu ya. Dan tidak senang orang musyrik itu. Kalau melihat orang-orang beriman ini kerja dalam keadaan mulia, kita tidak merasa mulia, biasa saja kita. Tapi kita itu mulia dalam pandangan mereka. Kita itu tidak merasa mulia, biasa kok orang beriman. Oh tidak, kita itu dalam pandangan orang kafir mulia. Gitu ya, kita dalam pandangan orang kafir mulia karena kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Orang beriman, maukah kalian saya beritahu suatu perdagangan, gitu ya, perdagangan yang menguntungkan. Seluruh perdagangan itu menguntungkan. Ini ada perdagangan yang sangat-sangat menguntungkan. Apa hasilnya? Tunjikum min azabin alim. Selamat dari azab yang pedih.
Begitu ya. Apa ada suatu perdagangan yang menghasilkan gitu ya, menghasilkan keselamatan yang begitu besar? Tidak ada. Banyak orang kaya banyak di rumah sakit yang mewah. Nah, gitu loh. Anda ini kan uangnya banyak, mestinya kada sakit loh. Saya ini cari uang supaya bisa bayar rumah sakit lah, begitu ya. Sebuah itu. Jadi kalau orang yang tidak punya uang bagaimana? Nah, gitu ya. Orang yang tidak punya uang bagaimana? Nah, pertanyaan ini. Nah, apakah orang yang tidak punya uang itu harus sakit? Ya belum tentu. Bisa tidak sakit. Nah, begitu ya. Kenapa Anda tidak sakit? Anda tidak punya uang, tidak sakit. Nah, ya tidak apa-apa, tidak harus sakit. Nah, begitu ya. Tapi mereka membayar begitu mahal, ya sakit jantung, ya sakit, ya bagaimana tidak sakit jantung kalau uangnya hilang lah, begitu ya. Uangnya hilang, kita hilang uang Rp5.000, dia $5.000. Nah, begitu ya. Kita hilang uang 1 juta, katakan $1 juta dia, miliaran itu, puluhan miliar itu loh, lain kan begitu, gitu ya, lain. Nah, apa tidak berhenti jantungnya, cenut-cenut, nah, begitu ya. Ditipu orang, ditipu ini lah. Lama-lama ya penderitaan yang mereka alami lah, begitu ya. Tidak taala ada perdagangan yang paling menguntungkan, selamat dari adab yang pedih. Caranya bagaimana? Pertama, tu'minu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, yang kedua, wa tujahidna fi sabilillah, jihad lah di jalan Allah Taala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Nah, begitu ya. Loh, orang yang saya tanya, orang yang cari dunia apa dah jihad? Loh, jihad dia. Tidak gampang. Harta dikeluarkan untuk riset, tuh, begitu ya. Harta dikeluarkan untuk riset, begitu ya. Bukan asal orang kafir itu tidak dipegang ini terus uangnya, tidak dikeluarkan untuk riset. Nah, ada hasilnya, dijual kemudian hasilnya tadi ada, bukan disimpan saja, dipakai uangnya lah. Kita pakai harta kita untuk agama ini. Nah, gitu ya. Tidak hanya uang, tapi juga jiwa kita lah, gitu ya. Jiwa kita gunakan. Mengapa ya kok tidak hanya uang saja loh? Kalau hanya uang saja, gitu ya, mungkin ada orang, katakan ada orang baik, dia bangun masjid, bangun sekolah, gitu ya. Tapi kalau sudah pada tingkat jiwa, nah, itu lain itu. Harga dirinya mulai lebih hebat lagi, gitu ya. Orang itu misalnya ada orang membayar untuk pengobatan keluarganya, gitu ya. Dokter bilang, ini anak Anda harus dikasih ginjal dari tubuh Anda. Kalau enggak mati, saya keluarkan ginjalnya, kasihkan dia. Pengorbanan itu. Nah, ini saya mau bayar miliaran supaya anak saya tidak mati, hidup. Iya, tidak apa-apa, tapi tidak cocok ginjalnya orang lain, harus ginjal Anda. Dia keluarkan ginjalnya, dikasihkan anaknya. Nah, begitu ya. Andai kan jantung itu 2, 1 dikasihkan anaknya. Coba jantung itu 2 kanan kiri, 1 dikasihkan anaknya. Nah, begitu ya. Dengan jiwa, harta banyak, tapi jiwa jarang. Begitu ya, jiwa itu jarang. Makanya nanti saja jiwa itu. Harta saja dulu. Setelah harta baru nanti jiwa. Bukan jiwa dulu, tidak, berat jiwa itu. Nah, harta dulu dikeluarkan. Setelah harta keluar, baru nanti istimewa keluar jiwanya. Nah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Apa hasilnya? Yaghfir lakum dzunubakum. Kalian akan diampuni oleh Allah Taala pertama. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dimasukkan surga. Wa masakin thayyibah fi jannatin 'adn, dan tempat yang baik di jannatin 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Ini kemenangan yang sangat besar sekali. Loh, saya tanya, apakah harus begini caranya? Lah, begitu ya. Apakah harus begini caranya? Loh, Allah Ta'ala mengatakan ini cara yang paling istimewa, diampuni. Nah, dosa-dosa kita diampuni. Nah, gitu ya. Lalu dimasukkan surga yang mengalir sungai padanya. Lalu merasakan tempat-tempat yang baik di Jannatul Adn. Ini jalan yang istimewa lah. Kita butuh pahalanya jihad sewaktu kita nanti jalan atasnya sirat. Nah, mau menuju ke surga itu baru, oh iya ya, coba dulu saya mau infak, coba dulu saya mau jihad. Ini lihat jalan di sirat pelan-pelan. Ada yang jalan cepat. Nah, kenapa? Dulu dia
cepat pengorbanannya. Nah, saya dulu di dunia tidak berani apa-apa saya. Ketika saya tidak berani apa-apa. Ada sekarang orang tuh berani dia. Jalannya cepat dia lah. Gitu ya. Wa ukhra tuhibbuna, masih banyak kata Allah Taala. Tidak cukup Quran ini buat menunjukkan itu daftar kenikmatan di surga. Nah, gitu ya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fathun qarib, nanti ada pertolongan besar lagi lah, wa basyiril mu'minin lah, gitu ya. Dan beritahukan berita gembira kepada orang yang beriman lah, gitu ya. Satu ayat saja saya baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, wahai orang beriman. Kesimpulannya ini, jadilah penolongnya Allah Ta'ala. Kama qala al-hawariyin, sebagaimana Nabi bisa berkata kepada hawariyin 12 orang. Yang al-hawari adalah 2 orang, adalah orang yang konsisten selalu bersama para nabi. Al-hawari. Nah, Nabi Isa punya 12 orang yang konsisten bersama beliau. Man ansari ila Allah, siapa yang nolong saya untuk Allah Ta'ala. Kalau hawariyun semuanya berkata nahnu ansarullah. 12 orang ini berkata kami semua ansarullah, penolongnya Allah Ta'ala. Lah, begitu. Fa'amal ta'ifatu Bani Israil, sebagian dari mereka dari Bani Israil beriman, wa kafara ta'ifah, yang sebagian lagi tidak beriman, kafir. Fa ayyadna alladziina amanu ala adwi fa asbahu dhahirin. Kami kokohkan orang beriman sehingga bisa melawan musuh mereka. Mana yang kafir? Ya Allah Ta'ala ceritakan, gitu ya. Tidak usah diceritakan, tidak ada gunanya. Yang beriman yang ditolong, begitu ya. Jadi kalau kita itu kepingin oleh Allah Ta'ala ditolong dari orang kafir, pertama kita tolong Allah Ta'ala. Caranya menolong agama ini lah. Dengan caranya bagaimana? Dengan memakmurkan masjid, memakmurkan Al-Quran, mempelajari isinya Al-Quran, agar semua orang itu tahu isinya Al-Quran, mengerjakan isi Al-Quran. Nanti pertolongan Allah Ta'ala itu gampang. Kita tidak bisa menolong diri kita, Allah Ta'ala yang bisa menolong kita ya. Insya Allah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.